Nah, anak-anak, sekarang kita sudah sampai di lokasi pertama, yaitu di Penjarahan Banten Lama. Di sini terdapat banyak sekali makam ulama yang dianggap keramat dan menjadi daya tarik pengunjung. Nah, bisa kita lihat ya di sini banyak sekali makam-makam. Kemudian, dari sekian banyak makam, ada beberapa yang sudah menjadi kewajiban pengunjung ketika mendatangi Banten. Salah satunya yaitu yang sedang kita kunjungi, yaitu makam Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin merupakan orang yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Banten. Selain itu, beliau juga merupakan seorang pendiri Kesultanan Banten. Ia juga bergelar Pangeran Sabakingking dan berkuasa di Banten selama 18 tahun, yaitu dari 1552 sampai dengan 1570. Oleh sebab itu, tidak heran banyak kaum muslimin berbondong-bondong mendatangi makam Sultan Maulana Hasanuddin ini untuk berziarah yang memang sudah menjadi tradisi sejak lama. Baik anak-anak, sekarang kita sudah berada di lokasi kedua dalam perjalanan karya wisata kita kali ini yaitu Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten ini terletak tidak jauh dari makam Sultan Maulana Hasanuddin yang sudah kita kunjungi tadi ya. Masjid Agung ini didirikan pertama kali pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1566 atau lebih tepatnya tanggal 5 Zulhijjah tahun 966 Hijriah. Masjid ini didirikan di atas lahan seluas 0,13 hektar, berdenah segi 4 dengan atap bertingkat 5 susun atau dikenal dengan istilah atap tumpang. 3 tingkat yang teratas sama runcingnya. Terdapat menara yang tingginya lebih kurang 23 meter, bentuknya seperti mercusuar. Pada zaman dulu digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan dan sebagai menara pandang ke lepas pantai. Baik, kita sudah berada di lokasi ketiga atau terakhir ya, yaitu di Menara Masjid Agung. Menara Masjid Agung ini dibangun pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1560. Tujuan dibangunnya menara ini yaitu sebagai tempat untuk mengumandangkan azan serta tempat untuk memantau keadaan di Teluk Banten. Menara Masjid Agung Banten terletak di sebelah timur masjid. Menara ini terbuat dari batu bata dengan ketinggian kurang lebih 24 meter dengan diameter bagian bawahnya kurang lebih 10 meter. Untuk mencapai ujung menara, kita harus melewati 83 buah anak tangga dan melewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh 1 orang.
atas menara ini, kita dapat melihat pemandangan di sekitar masjid dan perairan lepas pantai. Karena jarak antara menara dengan laut hanya sekitar 1,5 km. Jadi sayangnya untuk saat ini kita tidak bisa masuk ke dalam menara tersebut. Bangunan menara ini terbagi atas 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan kepala. Yang pertama, kaki menara. Bagian kaki menara berupa alas menara atau biasa disebut lapik. Lapik berbentuk segi 8 terdiri dari 2 lapis. Yang kedua, tubuh menara. Bentuk tubuh menara segi 8 dan mengecil pada bagian atasnya. Pintu masuk ke tubuh menara terdapat di sisi utara berukuran tinggi 188 cm dan lebar 66 cm dengan daun pintu dari perigi besi dan atasnya berupa lengkungan, dan di tengah lengkungan tersebut terdapat panel segi 4. Yang ketiga, kepala menara. Kepala menara terdiri dari 2 tingkat. Tingkat pertama berbentuk kubah dan mempunyai teras berbentuk segi 8, berpagar besi di sekelilingnya. Pada tingkat ini terdapat pintu yang menghubungkan dengan teras. Tingkat kedua merupakan kubah yang lebih kecil dari kubah tingkat 1, berbentuk bundar.